Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah. Tepat pada hari ini, hari Jumat tanggal 9 Februari 2024. Mari saudaraku, dimanapun saat ini kita berada, mari bersama kita menyatukan hati untuk menerima pimpinan dari Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan. Sungguh kami takjub untuk setiap penyertaan dan bagaimana Tuhan menyentuh setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu ada bersama dengan kami. Untuk itu saat ini kami rindu untuk disegarkan melalui sabda yang akan kami renungkan. Biarlah sabda ini menuntun kami untuk semakin dekat dan lekat kepadamu, ya Bapa. Mampukan kami, berikan kami hikmat, supaya kami dimampukan juga untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, kita akan mendengarkan sebuah cuplikan lagu, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Mari kita dengarkan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lagu ini bukankah terdengar sangat familiar bagi setiap kita? Bagaimana di dalam lagu ini mengutarakan tentang kesempatan hidup yang hanya sekali, maka pada lagu ini mengajak setiap kita untuk menyadari kesempatan yang berharga itu untuk benar-benar dapat kita maksimalkan. Berbicara tentang kesempatan, tentu setiap kita pernah mengalaminya. Ketika kita mengalami kegagalan, kemudian Tuhan memberikan kepada setiap kita kesempatan yang kedua kalinya. Apa yang akan kita lakukan? Tentu dalam kesempatan kedua itu kita akan benar-benar atau secara sungguh-sungguh melakukan perbaikan atas apa yang kita lakukan. Misalnya dalam konteks sekolah, ketika kita gagal dalam ujian gitu ya, padahal sudah belajar, sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian kita merasa kecewa karena usaha kita justru tidak membuahkan hasil. Namun ketika kita diberikan kesempatan kedua untuk memperbaikinya, apakah kemudian kita akan bertindak semena saja, tidak belajar, tidak mempersiapkannya? Pasti tidak. Kita akan terus berupaya supaya kita dapat berhasil pada kali ini. Artinya kita mengevaluasi apa yang kita pernah lakukan, persiapan-persiapannya, supaya pada kesempatan yang kedua ini, yang menjadi sebuah kesempatan yang istimewa, sehingga kita bisa berhasil pada akhirnya. Nah, ada banyak lagi kisah tentang kesempatan dua ya. Misalnya salah satunya juga tentang bagaimana kesempatan kedua itu hadir dalam hidup. Ketika orang-orang yang divonis dalam sakit yang dalam tanda kutip sakit-sakit yang sangat berat, yang harus mengalami pergumulan yang berat, tapi Tuhan memberikan kesempatan kedua untuk melanjutkan hidup. Apakah di dalam kehidupan yang kedua ini, kesempatan yang kedua, kita kemudian akan bertindak semena-mena, hidup serampangan, hidup yang tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang menyehatkan tubuh? Pasti tidak. Kita akan terus menghadirkan kehidupan yang lebih baik. Maka seperti lagu yang kita dengarkan tadi, hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
Karena hidup ini adalah kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, berbicara tentang sebuah kesempatan, Paulus juga bersaksi tentang kesempatan pemulihan yang Tuhan berikan, sehingga ia kini menjadi seorang saksi Tuhan yang sungguh-sungguh memberkati bagi banyak orang. Salah satu kisahnya tercatat di dalam 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan, "Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini menjadi salah satu pernyataan dari bagaimana seorang Paulus merasa bersyukur untuk kesempatan kedua, di mana Paulus mendapatkan kesempatan untuk hidup di dalam Kristus. Pada bagian ini kita bisa melihat bagaimana seorang Paulus yang sedang hadir untuk membimbing seorang anak muda bernama Timotius. Mengapa kemudian ia mendorong dirinya, membimbing dan memberkati banyak orang? Maka kita bisa melihat bagaimana pola kehidupannya di masa lalu. Dia dikenal sebagai orang yang paling kejam. Kalau dikatakan dalam Alkitab, dia menggambarkan dirinya adalah orang yang paling buruk dari semua orang. Kenapa? Karena ia tidak mengenal bagaimana kebaikan Tuhan yang ada pada dirinya. Dia kemudian hadir secara serampangan, memenuhi ego dan terjebak pada tradisi. Tetapi hal itu kemudian disadarkan oleh Tuhan, bahwa hidupnya kemudian kini dipakai Tuhan untuk memberkati. Maka pada bagian ini Paulus kemudian mencoba hadir di dalam kehidupan banyak orang. Ia hadir sebagai sosok teladan, bukan dengan memberikan doktrin-doktrin, menginjili yang kemudian hanya terjebak pada hal-hal itu saja. Tetapi dikatakan dalam bagian ini, ia memberikan sebuah teladan sebagaimana murid Yesus yang dipanggil untuk menyatakan kasih Tuhan bagi dunia ini. Sehingga ia kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Pelayanannya ke banyak tempat menjadi sebuah ungkapan bagaimana kasih Tuhan mau dinyatakan kepada setiap orang. Menggunakan pengalamannya, menggunakan kesempatan hidupnya yang boleh diberikan Tuhan, menjadi satu kesempatan yang istimewa bagi Paulus untuk kemudian bersaksi bagi dunia. Bukan hanya sekedar bersaksi dengan kata-kata, tetapi ia bersaksi dengan keteladanan hidup. Sehingga pada bagian ini kita bisa melihat ia dengan sabar juga kemudian membimbing Timotius supaya Timotius menjadi murid Tuhan yang setia. Maka pada bagian ini Paulus hendak menyatakan kepada setiap kita, jika Tuhan menyelamatkan aku, orang yang paling buruk, karena dia merasa kesempatan hidup atau pengalaman hidup yang lalu sangat buruk gitu ya, maka tidak ada lagi yang perlu putus asa, bahwa kamu harus bisa yakin bahwa Tuhanku, dia merujuk kepada Tuhan Yesus, juga akan memampukan setiap kamu. Ia mau mengatakan, aku yang demikian buruk, yang punya pengalaman yang tidak menyenangkan, mendapatkan kesabaran dari Tuhan. Maka demikian juga dengan kamu. Setiap pengalaman hidupmu, Tuhan juga memberikan kesempatan yang sama bagi setiap kita. Maka pada bagian ini, ia kemudian hadir secara nyata bagi Timotius, supaya berkat Tuhan menjadi nyata atas diri Timotius. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, mari bersama-sama di dalam kehidupan ini kita melihat setiap kesempatan yang Tuhan beri, dengan kita menghadirkan diri kita untuk menjadi teladan kasih Tuhan, supaya semakin banyak orang terberkati dengan kehadiran kita. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur untuk tiap-tiap kesempatan yang Tuhan beri. Kami tahu dalam kesempatan yang Tuhan beri itu, Tuhan memanggil kami untuk memakai tiap kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Apa yang menjadi pengalaman hidup kami benar-benar dapat menjadi teladan akan kasih Tuhan bagi dunia. Dan biarlah Tuhan,
Tuhan memampukan setiap kami untuk kami dapat melakukan kehidupan yang seperti Tuhan firmankan hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kami, supaya kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah permenungan kita pada hari ini. Selamat melanjutkan kesempatan hidup di dalam Tuhan. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa.